yang ganteng. trainer Rumah Hipnotis Indonesia, tapi lama sudah vakum. Beliau ini yang berjasa menulis modul hipnosis dan hipnoterapi ya, yang sering Anda pakai itu. Nah, setelah beliau sukses, sekarang beliau bikin perusahaan sendiri. Sekarang jalan sendiri dan luar biasa perkembangannya ya. Perkenalkan diri Mas, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Baihaqi, biasa dipanggil Akil atau Abai. Saya domisili di Bandung. Saya trainer RHI. Nomor berapa Mas? Dua atau tiga gitu saya. Setelah Pak Dharma ya. Setelah Pak Dharma. Jadi termasuk awal-awal saya ikut sertifikasi trainer waktu itu. Jadi, alhamdulillah dengan belajar ilmu hipnosis, mesmerism dan sebagainya membuat saya semakin berkembang, pikiran saya semakin berkembang, dan sekarang saya menjalankan bisnis di bidang training development yang menaungi berbagai perusahaan nasional, internasional, dan kementerian maupun BUMN di Indonesia. Dan kita Nama PT-nya sebutin aja nggak apa-apa. Nama Kantornya PT-nya juga. PT Hafara Kiban Nusantara atau Hafara Group yang saat ini lebih fokus mengembangkan di produk mind management training dan mind heart management, tentang bagaimana kita menciptakan dan memanage pikiran dengan baik untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, kesuksesan karir maupun ketenangan jiwa. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa sambung silaturahmi dengan saya melalui Instagram di akilbaihaqi_official Di bawah ini. Nah, di bawah ini gitu ya. Dan terima kasih buat Pak Vika yang selalu mensupport saya dan membimbing saya untuk terus maju dengan doa teman-teman trainer semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak dan mohon doanya selalu, supportnya selalu, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa lebih bermanfaat kepada banyak. Oke, buat beberapa kalimat ya tentang Pak Vika gitu. Apa yang ada di dalam pikiran kamu? Gitu? Pak Vika is unique. Pak Wah. Vika itu unik, lucu. Saya itu suka dengan candaan-candaan beliau, walaupun kadang serius, tapi seriusnya itu mesti lucu dan saya selalu terhibur membaca statusnya. Jadi apapun yang ditulis Pak Vika itu seringkali membuat saya terhibur dan saya happy. Makanya sejauh ini dengan Pak Vika selalu berkomunikasi dengan baik hingga saat ini, walaupun saya sudah pasif menjadi trainer RHI, tetapi komunikasi selalu terjaga antara saya dengan Pak Vika. Yang kaitannya dengan karir kamu apa gitu? Di situ ada nggak kontribusi saya kira-kira? Kontribusinya saya didoa, disupport, dan banyak hal lah. Banyak hal. Yang penting seringkali kan saya sharing melalui WhatsApp, kadang melalui inbox di Facebook gitu ya. Nah, jadi seringkali sharing dengan Pak Vika ya, banyak hal yang saya dapatkan untuk saya ambil pelajarannya, bisa terapkan dalam kehidupan menjadi lebih baik. Begitulah. Oke, Mas Baihaqi kan sudah melihat perkembangan RHI sampai hari ini. Menurut Mas Baihaqi gimana itu? RHI yang zaman jadul dulu, zamanmu dulu, Ya. sampai zaman sekarang gitu. Yes. Apa bedanya kira-kira? Luar biasa, lebih tertata. Jadi kalau dulu itu kan trainernya satu bertugas dan membuat event-event sendiri-sendiri, dan sekarang banyak trainernya lebih banyak daripada yang dulu, dan kebanyakan juga trainernya mungkin event-eventnya juga sudah ditata schedule-nya sehingga semua trainernya bisa lebih berdaya dan disupport. Dan paling penting itu supportnya itu yang luar biasa. Jadi semua trainernya itu yang telah mengikuti sertifikasi training, saya lihat di Facebooknya selalu disupport agar mereka bisa berkembang, membuat kelas, dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di RHI. Oke. Untuk teman-teman semuanya yang belum gabung RHI, apa Mas komentar? Ya, buat teman-teman yang belum bergabung di RHI, pastikan teman-teman mempelajari ilmu yang sangat unik ini ya. Unik karena bagi saya memang unik dan memberdayakan sekali, karena ilmu ini itu sangat bermanfaat untuk kualitas pengembangan diri kita, baik belajar hipnosis, hipnoterapi, mesmerism ya, radikal mesmerism itu. Nah, teman-teman bisa mengikutinya, dan kemarin saya melihat ada salah satu produk yang terbaru juga, yaitu radikal mesmerism for cancer ya. Hypnocancer. Oh, hypnocancer. Sebenarnya itu Udah lama. Sudah lama 2000 berapa ya? 18 atau 19. Cuma nggak begitu laris. Nggak begitu banyak peminatnya, paling hanya dokter-dokter aja sih. Nah, kemudian kita seminarkan secara terbuka. Nice, pokoknya harus ikut lah. Katanya mau bikin buku baru lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa segera rilis buku terbaru yang nantinya saya akan mengupas tentang produk baru kami, tentang mind management training ini, dan kemudian mind heart management ini seperti apa agar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan teman-teman, agar bisa menjadi
karirnya dan lebih memberdayakan terhadap karirnya. Nanti ngasih endorse pertama kali siapa? Yang endorse nanti Paprika aja. Yang penting ada. Ada 5% ya. Bercanda ya. Pokoknya untuk teman-teman yang punya buku, pengen endorse saya, pengen saya bikin kata pengantar dan sebagainya, silahkan dikirimkan aja draftnya, nanti saya bikinkan yang terbaik. Dikasih royalti, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kebangetan. Oke, yang terakhir mau disampaikan, Mas Bayadi. Ya, apapun ilmu yang dipelajari, pastikan itu bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik, lebih mulia hidupnya, dan bisa lebih membawa manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan kepada banyak orang, khususnya seperti itu. Jadi pastikan teman-teman selalu mengamalkan apa yang teman-teman pelajari pada setiap pembelajaran di berbagai workshop yang ada, terutama di RHI. Oke, terima kasih Mas Bayadi, sukses selalu ya. Oke. Mas Bayadi ini setiap kali saya di Bandung ya, beliau selalu berusaha untuk menemui saya untuk silaturahmi ya. Dulu saya damping itu dari nol ya, sampai tak suruh ketik modul apa CACAT itu ya. Saya bayar dulu berapa dulu? 300.000 atau berapa? Ya, sekarang asetnya Jakartanya, ada punya 2 perusahaan, punya bisnis jual beli mobil ya. Sudah miliaran sekarang ya. Karyawannya berapa Mas? Jadi, oke. Nah, karena beliau sudah sukses terus keluar dari RHI, jadi kita tetap menjalin pertemanan. Mau ini nggak nanti suatu saat dengan RHI gitu? Sebenarnya saya nggak keluar Pak dari RHI, masih tetap di RHI. Oh iya, Saya pun masih ada. Masih ada, cuman belum ada aktif Ya, gitu, udah aktif. Dan tetap selalu mensupport teman-teman di RHI. Oke. Begitulah kira-kira. Suatu saat nanti bisa collab. Insya Allah. Oke, ditunggu nanti ya. Saya kira-kira pas gak sih, kan kamu terlalu muda, saya udah terlalu tua. Nah itu ada masanya buat menggantikan Pak Vito. Jangan cepet-cepet saya disuruh pensiun bro, baru 40 suruh pensiun. Oke, begitu teman-teman ya, ini pengalaman yang unik, berharga, nanti bisa diterapkan untuk teman-teman semua. Sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh, secara konsisten, secara istiqomah, apapun, berapapun hasilnya, suatu saat pasti ada puncak kesuksesannya gitu. Sesuatu yang manis akan dinikmati ketika sudah di akhirnya nanti ya. Jadi proses itu silakan dinikmati begitu ya. Nggak usah banyak mengeluh, bahasa Jawanya itu sambat dan sebagainya gitu. Udah jalani aja karena proses itu bagian dari perjalanan kita untuk menuju tangga kesuksesan. Intinya di sini. Terima kasih, selamat malam. AA Kasep dari Bandung mengucapkan terima kasih. Oke teman-teman, kita mau sharing dengan Mas Bayhaqi. Katanya beliau ini banyak terinspirasi dengan kalimat-kalimat saya. Padahal saya juga biasa aja ngomongnya begitu. Tapi ini penting banget karena menjadi titik balik kesuksesan beliau ya, sebelum dan sesudahnya gitu. Coba Mas ceritain Mas dulu. Waktu masih gratisan itu gimana sih kisahmu itu lah? Ya ketika masih gratisan itu kan kita membangun personal branding. Jadi terus memperbanyak portofolio. Saya memberikan event-event gratis. Saya kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kamu ditanyain gitu, pernah jadi motivator di lembaga mana gitu? Iya. Untuk korporat? Ya. Selalu ditanya? Ya seringkali begitu. Portofolio. Jadi kan memang awal membangun branding sebagai pembicara Motivator itu, lah ya. Saya kerjasama dengan pihak sekolah, pesantren, instansi. Saya bekerjasama dengan mereka dan saya nggak pernah mematok biaya. Jadi Lu katanya gratis sekolah-sekolah. Iya, nggak pernah mematok biaya. Jadi, Tapi dibayar? ada yang pernah dapat 2M. Apa itu? Makasih Mas. Wah, kayak Mas Soleh doang. Pernah dapat 2M, Terus? pernah dapat air minum doang. Tapi ya alhamdulillah kebanyakan mereka tetap ngasih. Mereka pasti ngasih lah, nggak mungkin lah kasihan lihat saya kan jauh-jauh. Walaupun memang pernah nggak dapat bayaran sama sekali itu pernah. Itu memang ketika kita usaha itu Konsisten komitmen harus ya. konsisten, istiqomah, nggak boleh mengeluh, harus tetap semangat. Nggak dibayar Kalau terus iya, walaupun nggak ngelokro dibayar, gitu, jangan namanya ya. ketika kita membuat bisnis itu kan memang harus merasakan pahit-pahitnya dulu. Kerja kerasnya gimana. Jadi kerja cerdas tadi itu nggak cukup. Nggak cukup ya. Nggak cukup kerja cerdas, harus kerja keras gitu. Karena Qur'annya begitu, wa alaisal insani illa ma sa'a. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, itu harus hasil apa yang telah kita Iya. usahakan. Oh. Kalau kerja keras, pasti kita mendapatkan. Nah, orang itu seringkali melihat di akhirnya nggak ngelihat pahitnya gimana, susahnya gimana. Nah, itu seringkali mereka ngelihatnya di situ.
Oke, tadi menarik. Dulu kamu kan niatnya jadi trainer RI karena pengen buka workshop seminar, tapi katanya nggak laku. Itu gimana itu? Ya jadi dulu itu saya trainer di RHI juga, di beberapa lembaga lain juga. Saya membuka kelas-kelas publik, tapi saya mengakui bahwasanya kelas publik saya saat itu kurang laku, atau mungkin bahkan bisa dikatakan nggak laku, gitu ya. Jadi ketika saya bikin kelas yang daftar paling 1-2 orang, akhirnya jatuhnya ke berlimpah. Jadi karena saya merasa kurang laku di publik, ya akhirnya saya memutuskan Katanya berdoa dulu. doa dulu. Ibaratnya saya itu benar-benar pasrah gitu pada Allah, itu pasrah banget. Kalau saya udah belajar mahal banget gitu ya, udah ngabisin mungkin jutaan gitu ya, jutaan untuk ikut workshop ini itu. Tapi ketika saya membuka kelas, gak ada peminatnya, gak ada pesertanya gitu. Nah, saya ngadu sama Allah, saya doa sama Allah, saya benar-benar pasrah gitu. Karena saya meyakini wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kalau orang yang benar-benar pasrah, pasti Allah akan mencukupinya. Nah, itu keyakinan saya. Terus? Dan saat itu saya pasrah, kalau saya bilang sama Allah, kalau saya publik nggak laku, maka taruh saya aja di corporate, saya taruh aja saya di korporasi. Biarkan saya berbagi ilmu saya, mensiarkan agama saya di masyarakat, industri, dan korporasi. Dan Allah menjawab dalam kurang lebih 1 minggu saya mendapatkan panggilan pertama saya ngisi di perusahaan. Apa itu Mas? Masih ingat? Nah, di dinas pemerintahan. Dibayar berapa itu pertama? Pertama saat itu ya dibayar 1,5-an. 1,5 M. 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, itu pertama. Dan itu memang benar-benar nekat banget. Saya nggak ngerti cara ngomong untuk menghadapi masyarakat korporasi itu gimana, saya nggak ngerti cara ngomong servisnya gimana, saya nggak ngerti. Pokoknya benar-benar ya? bonek, udah nekat. Intinya di situ. Tapi di situ saya belajar, saya belajarin teman-teman. Sambil jalan belajar. Sambil berjalan sambil belajar. Bagi teman-teman yang sudah memulai lebih dulu, saya tanya sama mereka gimana cara ngomongnya, cara menghadapinya gimana. Dan di situ saya akhirnya punya pengetahuan banyak. Dengan seiring pengalaman itu, saya punya skill sendiri, pengetahuan sendiri. Nah, dari situ ya membuat saya juga sampai saat ini Punya branding sendiri ya. branding sendiri. Katanya ada kalimat atau kata yang sering kamu ingat, apa itu? Saya itu teringat waktu pertama kali saya jadi motivator pertama banget itu saya ketemu sama Pak Vika ya. Enggak, terus. Ketemu sama Pak Vika itu ditanya, kamu dibayar berapa Mas? Ya 500.000 kadang-kadang. Kecil amat gitu. Kata-kata kecil amat itu membuat saya itu bergairah gitu ya. Bergairah. Saya harus bisa menjadi orang yang lebih hebat daripada itu. Jadi saya tunjukkan ke semua orang, ketika saya punya mimpi besar harus saya wujudkan, saya harus kerja keras, saya harus semangat, dan alhamdulillah. Gara-gara kata saya itu kecil amat itu, Ya, sekarang salah rate-mu satu dari kata-kata Pak Vika juga itu. sekarang yang kamu membuat tarifnya berapa? Rate-nya berapa? Ya Tarifnya? alhamdulillah lah. Sebutin angkanya doang. Ya pokoknya bisa buat makan sekali ini bisa buat Sebutin makan. angkanya. Katanya Sampai tadi bulan. berapa? 12-13 juta. Ya tergantung lah. Ya rata-rata aja. Rata-rata ya segitulah Pak, pokoknya 12 juta untuk satu kali event. ya 12 juta untuk 2 jam. 1,5 jam, 2 jam. 1 jam setengah sampai 2 jam itu 12 juta ya. 13. 13. Itu dari pihak manajemen sih. itu sudah termasuk akomodasi di hotel segala macam. Belum. Bersih gitu bayarannya. Akomodasi suruh nanggung Ya, perusahaan. termasuk pajak semuanya. Pak perusahaan yang bayarin. Artinya lebih dari segitu ya. Ya Makanya kamu terima bersih sekitar segitu. Oke. alhamdulillah. Jadi apa ini dari pengalaman pahit ini, apa yang mau disampaikan ke teman-teman kalau pengen jadi motivator kayak kamu ini? Ya jangan gampang menyerah. Terus? Apapun keinginan teman-teman, ketika ingin menjadi besar ya pasti akan melalui banyak tantangan, rintangan, hambatan, itu pasti. Nah kalau di situ udah menyerah ya udah selesai sampai di situ karirnya. Tetapi kalau mau terus maju ya akan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan harus terukur juga strateginya gimana, kompetensi apa yang harus dimiliki, itu harus dipertimbangkan. Termasuk saya saat ini pun belum cukup karena saya masih memiliki impian yang lebih besar.
besar lagi. Apa itu? Ya, saya belum masuk di TV nasional. Nah, terus? Nah, saya berharapnya nanti akan menggantikan para pembicara-pembicara terdahulu untuk tampil di TV. Itu yang belum tercapai. Ya mudah-mudahan dengan doa. Dan teman-teman. jangan sakit hati ya kalau saya bully kayak gitu ya. Kecelamat gitu. I don't care what other people say. Ya. Itu prinsip saya itu nggak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Orang lain mau bilang apa bodoh amat. Yang penting kita usaha kerja keras, tunjukkan pada mereka hasilnya. Kan begitu. Percuma kalau kita sakit hati, mengeluh, apalah ya, itu malah tidak membuat kita berdaya, malah membuat kita makin jatuh. Oke, luar biasa. Jadi intinya harus tetap istiqomah ya. Istiqomah, doa, itu yang penting. Istiqomah kalau yang non muslim kan nggak tahu, bisa diterjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana nggak? Istiqomah ya harus konsisten. Konsisten. Dalam bekerja, dalam melakukan pengembangan diri, harus konsisten lah untuk mencapai impian besar itu harus konsisten. Karena semua itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Dia begitulah kira-kira. Kira-kira ada yang kamu contoh dari saya nggak kira-kira? Apa ya? Yang paling konyol kita ada nggak? Ya kita harus hidup happy aja lah. Karena saya lihat Pak Fika itu statusnya dibikin happy aja. Kita happy aja lah. Karena filosofinya Pak Fika itu seperti film India. Apa itu? Apapun masalahnya harus dengan joget. Gitu. Karena film India itu kan kalau lagi masalah, lagi serius, ada tariannya, ada jogetnya, happy lagi. Ya, begitulah kira-kira. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Semoga pengalaman Mas Bayhaki ini bisa menambah semangat teman-teman yang lain yang selain jadi trainer juga pengen jadi motivator. Izin usaha RHI itu juga termasuk motivator juga loh. Ya, Jadi kita nanti tetap bisa menaungi ya di perusahaan dan nanti tetap bisa gabung di asosiasi kami di IAMP atau yang satunya itu asosiasi praktisi hipnoterapi mesmerism Indonesia. Sebenarnya di dalamnya juga ada motivator gitu, tapi yang lebih dominan di hipnoterapi. Motivasinya ya tetap berbasis hipnoterapi. Gitu. Oke, makasih Mas Bayhaki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke.